Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diska Camarani dengan NIM 22101244017, Program Studi Manajemen Pendidikan B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 1 hingga bab 3 saya dengan judul Optimalisasi Sarana dan Prasarana di SMK Negeri 2 Depok dalam meningkatkan prestasi siswa di tengah keterbatasan anggaran pendidikan. Latar belakang, terdapat permasalahan yang sering terjadi di SMK Negeri 2 Depok, yaitu keterbatasan alat peralatan bengkel, yaitu beberapa engine mati, kekurangan komponen dikarenakan suku cadang yang kurang dalam segi pengadaan, dan engine yang digunakan yaitu engine yang lama atau berumur tua. Keterbatasan itu disebabkan oleh kurangnya anggaran di dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Terkait latar belakang tersebut, awalnya sebelum mengambil judul ini, saya sempat mewawancarai salah satu siswa di sana dengan judul dan tujuan yang berbeda, dan mereka menyebutkan bahwa beberapa alat-alat yang menunjang proses pembelajaran di sana itu kurang memadai, entah rusak atau lama atau kurang update. Dan setelah saya gali-gali, saya baca beberapa artikel dan skripsi mengenai SMK 2 Depok. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran di sana. Seperti itu. Baik, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu terbatasnya sarana dan prasarana di SMK Negeri Depok, terbatasnya anggaran untuk sarana dan prasarana di SMK Negeri Depok, pengelolaan sarana dan prasarana yang belum maksimal, pengaruh keterbatasan fasilitas terhadap prestasi siswa, kurangnya strategi inovatif dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap efektivitas proses pembelajaran. Yang ketiga, batasan masalahnya. Yang pertama ada fokus pada kondisi sarpras di sekolah tersebut serta pengaruhnya terhadap prestasi siswa. Yang kedua, penelitian hanya akan membahas sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan proses pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, bengkel praktik, peralatan pendidikan, dan akses teknologi. Dan yang ketiga yaitu fokus pada pengelolaan dan optimalisasi sarana prasarana yang tersedia serta strategi yang diterapkan oleh sekolah untuk memaksimalkan fasilitas yang ada dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini akan meneliti bagaimana keterbatasan atau optimalisasi sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap prestasi siswa baik di bidang akademik maupun keterampilan kejuruan. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana keterbatasan dana memengaruhi penyediaan dan pengelolaan Sarpas di SMK Negeri 2 Depok. Yang kedua, bagaimana dampak keterbatasan dana terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa di SMK Negeri 2 Depok. Yang ketiga, bagaimana strategi SMK Negeri 2 Depok dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana di tengah keterbatasan dana. Tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui pengaruh keterbatasan dana dengan penyediaan dan pengelolaan Sarpras di SMK Negeri Depok. Dan yang kedua, mengetahui dampak keterbatasan dana terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa di SMK Negeri Depok. Dan yang ketiga, mengetahui strategi dalam mengoptimalkan penggunaan Sarpras di tengah keterbatasan dana. Manfaat penelitian yang saya lakukan yang pertama, mengetahui pengaruh keterbatasan dana, penyediaan dan pengelolaan Sarpras di Sekma Negeri Depok, mengetahui dampak keterbatasan terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa, dan yang terakhir, mengetahui strategi dan mengoptimalkan penggunaan Sarpras di tengah keterbatasan dana. Lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama itu ada sarana dan prasarana. Sarana prasarana pendidikan itu penting untuk mendukung proses pembelajaran efektif. Sarana adalah perlengkapan yang digunakan langsung dalam belajar, sementara prasarana yaitu merupakan fasilitas pendukung. Pengelolaan yang baik
dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kualitas sarana seperti laboratorium dan akses teknologi sangat mempengaruhi kompetensi lulusan dalam menghadapi kebutuhan industri. Optimalisasi pengelolaan oleh pihak sekolah penting untuk mencetak siswa yang berprestasi ya. Dalam kajian teori mengenai sarana prasarana ini nantinya akan menekankan bagaimana pentingnya sarana prasarana ini untuk dilengkapi oleh pihak sekolah dan pemerintah. Seperti itu. Yang kedua, prestasi belajar siswa. Prestasi adalah hasil usaha individu atau kelompok yang menunjukkan kemampuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan tugas. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal seperti jasmania, psikologis, dan nanti kalau eksternal itu seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan teman. Untuk peningkatan prestasi melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Strategi pembelajaran guru memainkan peran penting dalam menyampaikan materi dan menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Semuanya, peningkatan prestasi siswa ini tuh memerlukan dukungan dari lingkungan dan strategi pengajaran yang tepat juga. Jadi nanti di dalam kajian teori ini, saya akan membahas bagaimana prestasi belajar siswa ini dapat ditingkatkan, apa saja yang mempengaruhi, dan bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar siswa. Seperti itu. Baik, yang ketiga, kajian teori mengenai anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan adalah alokasi dana untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak mencakup pendidikan kedinasan. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 31 Ayat 4, anggaran pendidikan minimal 20% dari total APB, APBN, APBN, dan APBD. Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang baik dapat memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Fungsi anggaran meliputi perencanaan, pengendalian, komunikasi, penilaian kinerja, motivasi, dan otorisasi. Optimalisasi anggaran penting untuk menjamin pendidikan berkualitas agar Indonesia mampu bersaing secara global. Nah, di dalam kajian teori ini, yaitu anggaran pendidikan, nantinya saya akan membahas bagaimana anggaran pendidikan ini dapat membantu sekolah, dapat membantu sekolah dalam memenuhi segala kebutuhan yang ada. Selain itu juga di dalam kajian teori ini saya nanti akan menjelaskan bagaimana peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk pengalokasian dananya seperti itu. Selanjutnya, penelitian yang relevan yaitu nanti yang pertama ada Nasifatul Munawaroh mengenai optimalisasi manajemen sarana prasarana pendidikan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di MA Ali Maksum Yogyakarta. Nah, ini merupakan skripsi dari UIN, Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen Sarpras dan optimalisasi manajemen Sarpras pendidikan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di MA Ali Maksum dilakukan dengan berbagai upaya, yaitu melengkapi sarana prasarana, bekerja sama dengan guru, meningkatkan kesadaran siswa, perawatan rutin Sarpras, inventarisasi, faktor pendukung, dan faktor penghambatnya. Nah, ini kurang lebih yang pertama ini sama dengan yang akan saya kaji. Seperti itu. Yang kedua ada Novia Maisun Nikmatin, yaitu optimalisasi manajemen sarana prasarana untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SD Negeri Gajah Satu Demak, Jawa Tengah. Juga merupakan skripsi dari UIN tahun 2017. Hasil penelitiannya nanti akan menggambarkan hasil penelitiannya akan menggambarkan proses pengelolaan sarapras, upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran seperti manajemen sarapras, di SD Gajah Satu Demak sesuai dengan fungsi manajemen Sarpras atau enggak. Terus habis itu upaya optimalisasi manajemen Sarpras untuk meningkatkan mutu pembelajarannya. Seperti itu. Untuk kerangka pikir nantinya saya akan membawa dari masalahnya yaitu keterbatasan anggaran. Lalu saya akan melihat bagaimana kondisi saran dan prasarana di SMK Negeri 2 Depok. Nanti saya akan melihat bagaimana dampak terhadap pembelajaran dan prestasi siswa. Saya akan menganalisisnya dan nanti saya akan mencari solusi dan saran untuk mengatasi
segala hambatan dan nantinya saran tersebut akan dibawa untuk membangun SMK Negeri 2 Depok menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk pertanyaan penelitian yang saya akan ajukan, yaitu yang pertama, tadi terkait rumusannya, yaitu keterbatasan dana mempengaruhi penyediaan dan pengelolaan sarpas di SMA Negeri Depok. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu bagaimana pihak sekolah mengalokasikan anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan dan pengadaan sarpras. Yang kedua, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan fasilitas sekolah akibat keterbatasan anggaran. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan fasilitas di SMA Negeri Depok. Dan yang kedua, terkait rumusan masalah dampak keterbatasan dana terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa di SKM 2 Depok. Nanti pertanyaannya ada, apakah keterbatasan sarpas berdampak langsung pada motivasi dan hasil belajar siswa? Dan yang kedua, persepsi siswa dan guru terhadap keterbatasan fasilitas. Yang ketiga itu hubungan antara keterbatasan fasilitas dan tingkat ketidakhadiran atau dropout siswa. Dan yang ketiga, bagaimana strategi SMK Negeri Depok mengoptimalkan penggunaan sarpas di tengah keterbatasan dana. Nanti pertanyaannya ada inisiatif apa yang telah dilakukan oleh sekolah untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas yang ada. Yang kedua, bagaimana peran serta guru, siswa, dan komunitas sekolah dalam mengoptimalkan sarpras. Dan yang ketiga, apakah terdapat kerjasama dengan pihak eksternal dan pendukung yang mendukung optimalisasi fasilitas di sekolah. Baik, selanjutnya lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian kualitatif deskriptif karena dapat memahami dan mempertimbangkan seluruh situasi sosial yang mencakup tempat, pelaku, dan aktivitas. Jadi saya nanti akan melihat bagaimana dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung dengan keadaan yang ada. Jadi yang data diambil dengan yang sebenar-benarnya. Dan yang kedua, tempat dan waktu penelitian dilakukan di SMA Negeri Depok yang beralamat di Jalan STM Bangunan, Rican, Catur Tenggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jakarta. Alasan saya melakukan penelitian yaitu untuk melihat optimalisasi Sarpras dalam meningkatkan prestasi siswa di tengah keterbatasan anggaran pendidikan di Indonesia. Nah, waktu penelitiannya pun berlangsung dari bulan September hingga Oktober 2023 selama 2 bulan. Untuk subjek penelitiannya sendiri nanti saya akan melihat ke kepala bidang sarpras dan kepala jurusan. Seperti itu. Untuk metode penelitiannya, teknik pengumpulan data. Ini bagaimana saya mengumpulkan datanya. Data yang saya ambil itu nanti saya akan ambil melalui wawancara dan observasi, wawancara langsung, yaitu nanti secara sepihak tanya jawab pada narasumbernya. Dan kalau misalnya observasi, nanti saya akan melakukan pengamatan secara langsung. Saya nanti kalau saya terkait dengan saraf, saya akan melihat bagaimana kondisi alat-alat dan segala alat pendukung proses pembelajarannya, apakah masih tergolong memadai atau tidak memadai seperti itu. Untuk keabsahan datanya, saya menggunakan triangulasi sumber, yaitu nanti saya akan membandingkan antara sumber data yang telah saya peroleh seperti itu. Dan untuk teknik teknik analisis datanya yang saya pertama dari reduksi data itu saya reduksi data mengambil dari data mentah, saya pilah-pilah, saya olah, nanti kedua penyajian datanya saya lihat dan nantinya saya akan menarik kesimpulan dari data yang saya sajikan seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.